Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Seperti yang kita ketahui akan ada test track pada bulan September nanti untuk layang LRT Jakarta yang baru dari stasiun Velodrome di depan kita sampai ke stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Nah, kita juga melihat adanya pilar-pilar baru di depan dari stasiun LRT Velodrome ke arah perempatan Arion Mall yang nantinya akan melengkung bagian sisi atasnya masuk ke Jalan Pemuda menuju ke sisi barat ataupun di area yang sedang kita lewati. Dari arah perempatan Ahmad Yani, di sini pekerjaan yang berlangsung adalah penyiapan dari bore pile untuk nantinya dipasang bagian atasnya pile cap ataupun pondasi yang akan berdiri pilar-pilar dan tersambung dengan girder-girder membentuk jembatan layang. Jembatan layang tersebut akan ditempatkan rel di bagian sisi atasnya, ada lantai yang dicor dan dibuatkan dinding-dindingnya. Nah, dengan rel tersebut maka kereta dapat melewati jalur layang ini secara sempurna dari stasiun Velodrome sampai ke stasiun Manggarai ujungnya. Walaupun yang kita harapkan sampai ke stasiun LRT Jakarta Duku Atas. Untuk alat-alat berat yang ada di sepanjang Jalan Pemuda ke arah barat, ke arah perempatan Ahmad Yani, di sini lebih banyak ke alat-alat berat yang mengerjakan bore pile seperti rotary drilling rig, kemudian ada crane dan ekskavator. Satu stasiun LRT Jakarta yang ada di ujung ke arah perempatan Ahmad Yani yaitu stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Stasiun tersebut sebenarnya lebih dekat dengan halte Transjakarta Kayujati, walaupun juga kita melihat ada satu halte Transjakarta di sekitar sini yaitu Rawamangun. Nantinya halte Transjakarta tersebut akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Tampak di bagian atas ini pekerjaan pier head ataupun bagian kepala dari pilar-pilar layang LRT Jakarta di ujung Jalan Pemuda ke arah perempatan Ahmad Yani. Ada yang sudah selesai bagian atasnya, sudah berbentuk beton memanjang, kemudian ada yang masih dalam tahap penyiapan pengecoran. Sambungan di antara pilar-pilar ini menggunakan beton-beton girder ya. Dan di antara beton girder tersebut juga dipasang bondex nantinya untuk dicor menjadi lantai ataupun deck bagi rel kereta. Bentuk dari pier head ataupun bagian kepala dari pilar-pilar ada yang seperti segitiga yang di depan kita, ada juga yang berbentuk kotak, tergantung dari kebutuhan girder-girder yang akan dipasang. Area konstruksi dari pilar-pilar ini ditutup dengan rapi menggunakan jejaring warna hijau. Kemudian untuk naik ke atas pengerjaan lanjutan dari bagian pier head itu menggunakan susunan besi-besi scaffolding. Kemudian ada juga anak-anak tangga bagi para pekerja yang beraktivitas di sini. Beberapa bagian jalan dari Jalan Pemuda ini memang dipakai untuk konstruksi dan sangat menyempit di bagian area pembangunan stasiun. Tampak di bagian atas ini para pekerja menyelesaikan bagian pier head. Sedangkan untuk stasiunnya sendiri seperti yang kita lihat di depan sudah ada dasar lantainya ya, kemudian ada lagi di bagian atasnya berupa pier head-nya. Nanti pier head tersebut akan tersambung dengan pilar-pilar yang ada ya, baik ke arah barat ke sisi kita atau ke arah timur ke arah Arion Mall, sehingga membentuk jembatan layang di sisi atas dan akan menjadi platform ataupun peron-peron kereta LRT. Kemudian lantai di bawahnya akan dipakai untuk gate, area concourse dan area untuk naik ke platform ataupun ke peron. Tepat di bagian area pembangunan stasiun di sini menyisakan satu lajur saja bagi kendaraan bermotor. Jadi memang ada penyempitan jalan serta kepadatan arus lalu lintas.
Namun sudah direkayasa ya agar dapat dilewati oleh kendaraan dengan baik, dengan aman, termasuk juga penempatan dan pemasangan dari jejaring-jejaring untuk melindungi kendaraan dari material-material yang mungkin jatuh dari sisi atas area pembangunan stasiun. Kepadatan ini kalau bisa dihindari, lebih baik dihindari, karena pada saat jam pergi kerja dan jam pulang kerja itu akan sangat padat dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melewatinya. Bahkan di hari Minggu kita juga sedikit mengalami kepadatan. Di bagian atas kita bisa lihat pierhead dari pilar yang membentuk stasiun. Kemudian ini ada girder-girder yang menyambungkan di antara pilar-pilar. Di antaranya itu ada bondex-bondex yang sudah disiapkan agar dapat dicor. Satu halte Transjakarta yang ada di sini yaitu halte Transjakarta Kayujati yang berada di bagian kanan kita atau di sisi selatan. Itu yang akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Semoga halte tersebut dapat direnovasi, direvitalisasi sehingga lebih nyaman, lebih punya fasilitas untuk masyarakat para pengguna moda transportasi seperti di stasiun-stasiun dan halte-halte Transjakarta lainnya. Selain girder beton, di sini juga kita melihat adanya girder-girder baja yang cukup panjang disambungkan di antara pilar-pilar seperti ini. Kemudian ada girder beton kembali. Biasanya yang girder-girder baja itu ada di sekitar perempatan-perempatan ya. Di bagian atas girder-girder betonnya itu dipasang pinggiran. Kemudian di tengahnya ada bondex yang siap dilakukan pengecoran. Besi-besi bondex itu juga banyak dipakai pada konstruksi bangunan, baik itu rumah ataupun bangunan lainnya. Sama dengan girder beton, untuk girder baja juga dipasang bagian pinggirnya untuk disiapkan backing pengecoran. Termasuk nanti akan ada pembuatan dinding dari lantai dek yang sudah selesai seperti yang di bagian depan ya. Sudah ada besi-besi fabrikasi untuk dicor menjadi dinding dari area rel kereta tersebut. Di sini terdapat kren-kren yang cukup besar, yang ini mengangkat ZCC 2600 ya, ini mengangkat girder baja dan tingginya bisa dibayangkan ya. Di sini ada satu halte Transjakarta Velodrome. Nampaknya halte tersebut berada di bawah layang dari LRT Jakarta, girder-girder beton. Mungkin akan ada girder baja di sana karena cukup panjang. Lalu ke arah Arion Mall dan perempatan Pemuda Rawamangun, di sini treknya menurun sampai di pilar P3B ini. Nanti akan ada lengkung ya masuk di sini nih, P2B ketemunya, pilar 2B masuk ke arah utara di jalan balap sepeda. Kemudian belokan ini akan tersambung dengan dua pilar nampaknya di bagian depan stasiun Velodrome ke arah selatan yang ini nih. Satu pilar sudah selesai, satu pilar lagi ada di sini. Dengan begitu akan secara penuh ya menghubungkan stasiun Velodrome yang ada di jalan balap sepeda ke arah layang LRT Jakarta dan stasiun LRT Rawamangun. Model dari stasiunnya kalau kita lihat di sini menggunakan girder-girder yang panjang ya. Kemudian di antara pilar-pilar itu menjadi lantai stasiun dan di bagian atasnya juga ada akses untuk menyeberang platform. Ini yang lama. Kemudian pilar-pilarnya yang lama lebih besar ya dibandingkan dengan yang baru. Kita putar balik. Di sini kita akan melihat dari samping untuk pilar-pilar yang ada di depan stasiun LRT Velodrome. Kemudian yang 2B kurang lebih seperti ini. Jadi posisinya agak horizontal ya kalau kita bandingkan dengan arus lalu lintas yang ada di perempatan. Kemudian cukup rendah
tidak setinggi layang LRT Jakarta di arah stasiun LRT Rawamangun. Dan di bagian atas ada para pekerja yang menyiapkan bagian-bagian yang akan tersambung dengan layang yang melengkung dari area yang ada di depan Arion Mall. Saat ini memang makin banyak jalan-jalan yang menyempit ya, menjadi satu lajur di sepanjang Jalan Pemuda. Nah, lengkungannya akan tersambung dengan P3B yang ada di sini. Berarti tadi itu ada P2B dan P1B, pilar 2B dan pilar 1B. Untuk girder-girder beton yang sudah tersambung sempurna ini dari P4B, P5B, P6B, dan P7B. Nantinya akan seperti ini desainnya. Jadi lengkung tersebut menghubungkan layang LRT Jakarta dari stasiun Velodrome ke Jalan Pemuda. Rangkaian keretanya nanti itu akan ada 5 gerbong. Kemudian ada sisi ujung ke ujung itu ada masinisnya. Masih mungkin menggunakan GOA level 2 nampaknya ya. Nah, ini adalah pembangunan yang ada di depan Arion Mall kurang lebih 3 bulanan yang lalu ya. Yang kita lihat di sini ada alat-alat berat yang dikerahkan untuk persiapan pembangunan bore pile, dan sekarang ini sudah jadi tiang-tiangnya, pilar-pilarnya, bahkan di area pos pantau polisi yang ada tolak anginnya itu juga tadi kita lihat sudah ada pilar P2B. Kemudian di arah stasiun Velodrome di sana itu ada P1B. Oh, berarti cuma satu pilar ya. Tinggal disambungkan bagian ujung stasiun Velodrome ke arah P2B, P3B yang ada di depan, dan P4B yang ada di sana. Di sana ada P3B ya, di sini P2B dan P1B. Nah, di sini kita dapat melihat layang LRT Jakartanya sudah tersambung sempurna. Kemudian juga sudah ada dindingnya di bagian atas. Itu harusnya juga sudah ada cor-coran yang akan menjadi lantai. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan finishing lantai serta penempatan rel. Relnya berada di atas lantai seperti yang kita lihat di layang LRT Jakarta dari Velodrome sampai ke Pegangsaan 2. Berarti modelnya seperti slab track ya. Oke, dari 4B sampai ke P8B, P9B. Berarti sudah 6 pilar ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, benar. 6 pilar tersambung sempurna dengan beton-beton girder dan lantai. Kemudian P9B ke arah sana, P10B kemungkinan akan dipasang girder baja ya, kemungkinan. Nanti kita akan pantau bersama. Di sini para pelaksana pekerjaan ini ya, ada Waskita, ada Nindya, ada LRS stakeholdernya. Kemudian tentu ada Jakpro sebagai BUMD dari Pemprov DKI yang memang ditugaskan untuk melanjutkan pekerjaan layang LRT Jakarta yang tadinya hanya sampai Velodrome, kali ini diteruskan sampai ke Manggarai, yang warga juga sebenarnya mengharapkan bisa diteruskan sampai ke Duku Atas. Ini adalah persiapan dari girder-girder baja yang akan tersambung di sini. Cukup besar, cukup tinggi, dan girder baja ini masih akan dirakit, memanjang, nanti dinaikkan menghubungkan P10B dengan P9B ya, pilar yang 10B di sini dan pilar 9B yang ada setelah halte Transjakarta. Kren-kren dengan kapasitas angkat yang cukup besar disiagakan di sini
Ya, hanya saja memang border-border ataupun pembatas-pembatas yang ada di sekitar kren ini adalah pembatas jalan yang plastik ya. Kalau yang ini nih, dikarenakan memang si kren ini akan mobile ataupun berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kalau ini beton tentu harus dipindahkan terlebih dahulu ya, ada effort kemudian ada waktu. Kalau ini hanya barrier plastik tentu lebih mudah menggesernya. Kemungkinan besar ya, kalau kita lihat dari pekerjaan yang dilakukan, progres yang dibuat di bulan September ini dapat tersambung secara penuh sampai ke stasiun Rawamangun dan dapat dilakukan pemasangan rel serta uji coba trek. Uji coba trek berarti juga sudah ada rangkaian kereta nanti yang disiapkan untuk mondar-mandir dari stasiun Velodrome sampai ke stasiun Rawamangun yang ada di depan. Nah, ini krennya yang cukup besar lagi ya, yang kita lihat ada besi penahannya, besi beban yang ada di bagian belakang dan memakan badan jalan cukup banyak memang, menyisakan satu lajur saja bagi kendaraan. Fungsinya mengangkat girder baja yang ada di samping ini nih. Banyak ya kerennya di sini nih. Dengan tersambungnya pegangsaan 2 sampai ke arah Manggarai, masyarakat para pengguna moda transportasi tidak lagi transit di Pemuda Rawamangun, halte Transjakarta, namun bisa langsung sampai ke Manggarai. Ini halte Transjakarta Kayu Jati yang terintegrasi dengan stasiun LRT Rawamangun di sana. Nampaknya akan ada semacam jembatan penyeberangan udara di sekitar sini untuk mengintegrasikan halte tersebut dengan stasiun. Dan haltenya yang tadi yang kita harapkan juga direvitalisasi. Area bagian pembangunan stasiun di sini dibatasi tinggi kendaraan yang lewat yaitu 4,2 meter dikarenakan masih ada rangka-rangka baja yang menopang dari bagian bawah tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang akan menjadi lantai ya, penopang lantai dari stasiun LRT Rawamangun. Sama di kedua sisi, di sisi utara dan di sisi selatan, di sini semuanya ditutup dengan jaring-jaring berwarna hijau untuk keamanan pekerjaan dan juga kendaraan yang lewat. Scaffolding disiapkan di sekeliling dari pilar-pilar untuk keperluan membantu ya para pekerja untuk naik ke atas melakukan aktivitas dari pembangunan layang LRT Jakarta. Di sini juga kita lihat nanti mungkin ya akan ada satu pilar dan girder yang cukup panjang karena di bagian bawahnya ada stasiun. Kalau tidak ada halte maksudnya. Kalau tidak maka akan ada pembongkaran halte Transjakarta Rawamangun. Penumpang LRT Jakarta saat ini memang tidak begitu ramai dikarenakan jalur yang tersambung hanya dari Pegangsaan 2 sisi utara sampai ke Velodrome di sisi selatan atau ke arah Rawamangun. Rangkaian kereta yang beroperasi saat ini ada 2 gerbong saja, kemudian ujung ke ujungnya ada ruangan masinis dan ada 1 train attendant. Keretanya lumayan lapang ya. Kalau kita lihat di sini, namun nanti kalau udah ramai mungkin akan terasa agak sempit ya. Baik, untuk lebih jelas jalur yang sedang dibangun kita bisa lihat di media sosialnya Wika Jakpro, dan di sini sudah ada pembangunan dari pilar-pilar yang sudah tersambung, kemudian kita bisa lihat lantai-lantai ataupun dek-dek yang nantinya akan menjadi tempat dipasangnya rel ya ataupun trek dari LRT Jakarta. Terdapat 2 trek kereta, yang satu ke arah barat, yang satu ke arah timur. Nah, di bagian bawah ini ada informasi P18B, ini adalah pilar-pilar yang ada di sepanjang Jalan Pemuda, dan ini adalah stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang bagian atasnya sudah juga selesai ya pembetonan.
Nah, di bagian atas sekali ini nanti akan disambungkan satu sama lain sehingga bisa menjadi deck juga untuk dipasang rel kereta dan dibuatkan peronnya ya. Peron ataupun platform, di sanalah para penumpang nanti naik turun kereta, menunggu kereta ataupun naik ke kereta LRT. Kemudian ke arah Ahmad Yani, di sini lebih banyak pekerjaan pembuatan pilar-pilar terlebih dahulu, baru bagian atasnya, piernya, serta menyambungkan pilar-pilar tersebut menggunakan girder nantinya. Yang menarik yang kita perhatikan adalah sambungan crossing di atas tol dalam kota. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.